sebanyak 1 kali dan memukul secara bertubi-tubi pada bagian wajah korban Esko Pascarelli. Rizka Sintiani mengambil Aksi penganiayaan yang berujung tewasnya Brigadir Esko Pascarelli oleh istrinya, Bribtu Rizka Sintiani di Lombok Barat NTB rupanya dilakukan di hadapan anak mereka. Bahkan aksi penganiayaan sadis tersebut terjadi di kamar anak pertama mereka pada 19 Agustus 2025. Hal ini terungkap dalam sidang perdana yang digelar pada Selasa 10 Februari 2026 di Pengadilan Negeri Mataram. Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam dakwaannya mengatakan peristiwa ini bermula saat Bribtu Rizka meminta uang remunerasi atau remon atau tunjangan kerja yang diterima Polri sebesar 10 juta rupiah pada Esko. Meski telah menagih sejak pagi, namun Rizka tak kunjung mendapatkannya dari Esko. Rizka pun berulang kali menghubungi sang suami melalui telepon dan pesan singkat, namun tak dibalas. Ia lantas meminta rekan kerja Esko untuk membalas pesan tersebut. Esko kemudian mengirimkan pesan dan juga berjanji akan segera mengirim uang. Lantaran tak kunjung dikirim oleh Esko, Rizka yang sudah emosi memperingatkan sang suami melalui pesan WhatsApp. Rizka pun sempat menuju Polsek Sekotong, tempat kerja Esko, sekira pukul 6 petang, namun tak mendapati sang suami di sana. Saat kembali ke rumah pukul 19.48 waktu Indonesia Tengah, Rizka melihat Esko sedang tertidur di lantai kamar sang anak. Kemudian pukul 20.39 WITA, Rizka yang sudah marah kembali mendatangi Esko yang masih tertidur dan langsung menginjak ulu hati serta melakukan aksi penganiayaan lainnya. Tak cukup sampai di situ, Rizka juga melukai Esko menggunakan gunting dan memukul kepala suaminya memakai benda tumpul. Anak korban kala itu sempat melihat sang ibu mencubit Esko yang terbaring di lantai kamar. Melihat sang anak, Rizka pun memintanya agar tak membicarakan hal ini ke orang lain. Seusai Esko tewas, Rizka dan juga 4 terdakwa lainnya yakni Syahin, Nuraini, Fauzi, dan Dani Rifkan berdiskusi soal pemindahan jasad korban. Keesokan harinya, anak korban melihat jasad ayahnya digendong oleh 4 terdakwa namun tak mengetahui kemana akan dibawa. Adapun dalam kasus ini, para terdakwa membuat korban seolah-olah mengakhiri hidupnya sendiri di kebun warga. Seusai pembacaan dakwaan, kelima terdakwa sepakat mengajukan eksepsi. Hakim pun menjadwalkan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi pada Selasa pekan depan. Esko Pascarelli terbangun dan duduk di kasur. Kemudian Saksi Sintiani dan dalam keadaan marah masuk ke dalam kamar anak Saksi Pascarelli alias Ima dan langsung memukul seluruh tubuh korban Esko Pascarelli hingga korban Esko Pascarelli terjatuh di lantai. Setelah itu Saksi Rizka Sintiani langsung menginjak hati menendang pinggang sebelah kiri korban Esko Pascarelli sebanyak 1 kali dan memukul secara bertubi-tubi pada bagian wajah korban Esko Pascarelli. Rizka Sintiani mengambil sebuah gunting di atas rak penyimpanan alat sekolah di kamar, lalu menusuk kaki kiri korban Esko Pascarelli sebanyak 3 kali dengan menggunakan gunting dan mengenai pada bagian telapak kaki kiri korban Esko Pascarelli. Pada saat itu korban Esko Pascarelli mencoba menangkis serangan dari Saksi Rizka Sintiani. Korban Esko Pascarelli dalam posisi tertidur. Lalu Saksi Rizka Sintiani kembali menusuk kaki kanan bagian betis korban Esko Pascarelli dengan menggunakan gunting sebanyak 1 kali dan kembali menusuk telapak kaki kanan korban Esko Pascarelli dengan menggunakan gunting. Lalu Saksi Rizka Sintiani menusuk wajah korban Esko Pascarelli sebanyak 3 kali dengan menggunakan gunting, namun korban Esko Pascarelli menghindar dan mengenai telinga kiri korban Esko Pascarelli. Saksi Rizka Sintiani kembali menusuk telinga korban dengan menggunakan gunting. Saksi Rizka kembali memukul kaki korban Esko dengan menggunakan benda tumpul di bagian kepala belakang korban Esko Pascarelli. Pada saat itu korban dalam posisi tengkurap. Saksi Rizka kembali memukul pada bagian kepala belakang korban Esko Pascarelli dengan menggunakan benda tumpul dengan arah memanjang. Pada saat itu korban Esko Pascarelli dalam posisi tengkurap. Bahwa anak Arsalan Karama Al-Fadi alias Imam saat itu sedang berada di dalam rumah melihat Saksi Rizka Sintiani mencubit pangkat dan mulut korban Esko Pascarelli dengan menggunakan kedua tangan. Pada saat itu korban Esko Pascarelli terbaring di lantai kamar. Setelah itu Saksi Rizka Sintiani berkata kepada Saksi Arsalan Karama Al-Fadi alias Imam untuk tidak membicarakan hal itu kepada orang lain. Selanjutnya anak Saksi Arsalan
Pascal Karama melihat terdakwa satu Saiful alias Haji Saiful terdakwa 2 Nur Eni alias Haji Nur terdakwa 3 Fauzi alias Oji terdakwa 4 dan Dirutlah datang dan berduduk bersama Saksi Rizka Sintiani di dalam kamar anak Saksi Hasalah Karema Al-Bayi alias Imam. Mereka berbicara dan berbisik-bisik. Bahwa kesalahannya anak Saksi Hasalah Karema Al-Bayi bermain ke rumah Ica melihat terdakwa 1 Haji Saiful terdakwa 2 Hajar Nur Eni alias Hajar Nur terdakwa 3 Fauzi alias Oji terdakwa 4 dan Dirutlah datang dan berada di samping korban Esko Faskareli dengan posisi tertidur dengan bernas selimut dan baju singlet di kamar terdakwa 4 dan Dirutlah. Anak Saksi Farzana Kalma Arali alias Syara melihat terdakwa 1 Saiful alias Haji Saiful terdakwa 2 Hajar Nur terdakwa 3 Fauzi alias Oji terdakwa 4 dan Dirutlah menggendong korban Esko Faskareli. Tidak tahu dibawa kemana. Laporan pemeriksaan psikologi tahun 3 Pusaka kopi rupanya satunya diganti nih, kalau nggak bawa aslinya nanti. Ini kok ditulis tangan gini kopinya. Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP atau ketiga melanggar perbuatan terdakwa Rizka Sintiani pada hari Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 20.39 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Kawanan terhadap Irfan Jasami. Seminggu ya? Seminggu. Yang mulia, mohon maaf, 2 minggu yang mulia. Tadi juga dakwaannya sangat tadi berapa pasal dan ini kan sebenarnya sudah siap sudah lama. Tapi kita baru terima juga. Kita juga mohon untuk menyampaikan perlawanan sebaik-baiknya yang mulia demi kepentingan terdakwa. Iya, pasnya tuh karena minggu depan libur Selasa. Cocok ya. Jadi 2 minggu ya. Cocok. Nah, tapi nanti karena ada waktu. Terdakwa bertemu dengan korban di rumah terdakwa. Saat itu korban akan mengantarkan anak saksi Hasila alias Elbeli ke orang ini. 6. Jeratan di leher merupakan luka jeratan postmortem garing setelah korban meninggal karena saya tidak menemukan tanda intravital di leher seperti tidak ditemukan resapan darah di leher, tidak ada patah tulang leher maupun tulang lidah. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Atau kedua, bahwa terdakwa Rizka Sintiani pada hari Selasa tanggal 19 Agustus tahun 2025 sekitar pukul 20.39 WITA atau kan ya Tanggal 17,7 tanggal 24 ada kembali sidang dulu. Sini Bu, sini. Pangangkang anu ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.